Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ku mau terus menikmati hadirat-Mu. Ku mau terus berada dalam hadirat-Mu, dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Kau curahkan Roh-Mu, sungguh ku berterima kasih Yesus. Penuhiku dengan Roh Kudus-Mu
penuhiku dengan Roh Kudus-Mu, Yesus. Ku mau terus menikmati betapa indahnya hadirat-Mu, kasih-Mu. Kau melegakan jiwaku dengan kasih-Mu, Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, kita menikmati betapa indahnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita berendam dalam hadirat-Nya. Nikmati, terus nikmati hadirat Tuhan. Oh Yesus, Kau segarkan jiwaku, Kau legakan jiwaku dengan urapan Roh-Mu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, Tuhan berkenan pada pagi hari ini saya bertemu dengan saudara-saudara yang sempat mengikuti akan ibadah pagi, ya. Dan kali ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang sederhana tetapi cukup membawa kita untuk mengerti apa arti dan apa yang harus kita lakukan. Mari kita doa lebih dulu. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan ini. Kiranya Roh Kudus yang berkarya untuk menjelaskan
firman Tuhan yang akan kami bawakan ini, supaya firman Tuhan ini lebih mengena hati daripada pendengarnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya akan membawa saudara membaca satu ayat saja yang terdapat di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-21. Markus pasal 4 ayat 21 dikatakan begini, saudara-saudara, ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ya, saudara perhatikan, ini yang berbicara ini Yesus. Bukan Yesus zaman dulu, tetapi Yesus itu ada. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Yesus ada. Dan Yesus juga berbicara sekarang ini seperti yang dulu didengar orang, sekarang juga Tuhan menghendaki kita mendengarnya. Dikatakan di sini, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Nah, kalau saya boleh menjelaskan kata-kata ini secara sederhana, Tuhan Yesus berkata, orang membawa pelita. Pelita itu berarti penerangan, terang. Itu bukan di sini, bukan ditaruh di bawah gantang. Artinya bukan ditaruh di tempat gantang, artinya di tempat yang tersembunyi, tetapi di tempat kaki Dian, supaya terang itu bersinar di sekitarnya dan semua menjadi terang. Nah, kata-kata ini, saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan Yohanes, ya saudara, kita bandingkan dengan Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, tadi kita bilang tidak ada orang yang membawa terang itu lantas dimasukkan di bawah gantang atau disembunyikan, tetapi ditaruh di tempat kaki Dian supaya terangnya itu bisa kelihatan kemana-mana. Itu kata Yesus. Nah, terang yang disebut terang itu apa? Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Saudara perhatikan ya. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, jadi kepada semua orang, ya. Katanya, jadi Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memperoleh terang hidup itu. Saya ulangi ya, supaya jelas ya saudara. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai
terang hidup. Kalau di dalam Markus tadi bilang, tidak ada orang membawa terang terus ditaruh di bawah ganta atau ditutupi. Tetapi orang bawa pelita itu mesti ditaruh di kaki Dian supaya pelita itu menyala di sekitarnya itu dapat terang. Nah terus Yohanes pasal 8 ayat 12 ini mengatakan, apa itu terang itu? Di sini Tuhan Yesus, terang itu, akulah terang dunia. Ya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Saudara, saya boleh jelaskan secara sederhana ya saudara. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang itu hidup di dalam kegelapan. Nah kegelapan itu ya mungkin terbentur ke sana ke sini ya, dan macam-macam terjadi. Ya, kesandung dan sebagainya karena gelap, ya, mengalami banyak kesulitan, kesusahan, penderitaan, sengsara dan sebagainya karena gelap. Karena itu terang itu ditaruh di bawah gantang atau sama dengan ditutup, jadi tidak kelihatan terangnya. Nah, lantas kita tanya, apa itu terang itu? Siapa terang itu? Terang itu ialah Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 8:12 itu kata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau tadi Markus berkata tentang terang, siapa terang itu? Dunia ini tidak ada terang, dunia ini gelap. Seluruh dunia ini menurut pandangan rohani, dunia ini gelap. Penuh dengan dosa dan kejahatan. Manusia di dalam kegelapan itu penuh dengan penderitaan, kesengsaraan, sakit, bahaya, dan seterusnya. Karena gelap. Nah, kita yang percaya kepada Tuhan itu, kita memperoleh terang. Sebab Yesus itu terang dunia. Dikatakan, akulah terang dunia. Yesus itu terang dunia. Tetapi banyak orang tidak tahu terang itu ditaruh di bawah gantang. Artinya, arti yang sederhana. Lunga gereja, ya lunga gereja, jenengane wong Kristen ya lunga gereja. Tetapi keluar dari gereja, tetap kita ini melakukan segala kehidupan yang gelap. Sehingga apa artinya kita ke gereja itu? Sebab kita masih dalam keadaan gelap. Tetapi Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang hidup. Jadi mengikut aku, kita ini bilang, aku percaya Yesus, aku ke gereja, aku mengikut Yesus. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita itu menaruh terang itu di atas kaki Dian, supaya semua
semua dapat kelihatan terang itu. Tetapi dia di luar gereja masih hidup di dalam kegelapan. Apa artinya? Tetapi Tuhan bilang, barang siapa yang mengikut aku. Artinya Tuhan terang. Siapa yang berjalan mengikut Yesus, dia akan memperoleh terang. Jadi kata lain ialah siapa yang menjalani hidup seperti Yesus, penuh kasih, penuh kemurahan, dan di dalam kasih itu tidak ada dosa, kejahatan, tidak ada. Hidupnya penuh kasih. Itulah dia memperoleh terang hidup itu. Terang hidup itu bukan saja kita menerangi dunia, tetapi kita sendiri memperoleh terang dari Yesus. Sehingga terang itu tidak mungkin kita mengalami kesandung, jatuh, kebentur sana, kebentur sini, hidupnya menderita, susah, sengsara, sakit, bahaya, mati. Tetapi memperoleh terang hidup itu. Tuhan Yesus terang dunia, bukan dulu, tetapi sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebab Yesus itu Allah yang kekal. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari supaya dengan renungan yang sederhana ini, saudara, ya, kita belajar mendekati Yesus. Kita belajar berjalan bersama-sama dengan Yesus. Artinya kita berjalan, semua keadaan kita itu memperoleh terang. Dan dunia akan melihat bahwa kita ini berada di dalam terang. Hidup kita ini terang, tidak ada kegelapan, tidak ada kejahatan, tidak ada dosa, tetapi terang. Dan sampai memperoleh terang hidup itu, hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya dengan renungan yang pendek ini, semua saudara berdoa supaya saudara sebagai anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, firman-Mu telah kami sampaikan. Kiranya Roh Kudus berkenan menyentuh hati yang mendengarnya, dan mereka tahu bahwa di dunia ini tidak ada terang. Dunia ini gelap. Seluruh gerak langkah hidup manusia itu di dalam kegelapan. Penuh bahaya, penuh penderitaan, penuh kesulitan, macam-macam. Tetapi Yesus itu terang dunia. Barang siapa yang berjalan bersama-sama dengan Yesus, dia memperoleh terang hidup itu. Terang itu dibawa terus sampai ke sorga untuk kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.